Ya, mari kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ibu-ibu, saudari-saudari yang terkasih, pada hari ini tiada terasa kita sebentar lagi akan memasuki atau menutup tahun ini dalam kalender Gereja Katolik. Nanti hari Minggu itu akan ditutup dengan Yesus Raja Semesta Alam. Setelah itu 2 minggu lagi atau minggu depan dari minggu ini kita akan masuk ke minggu Advent yang pertama. Jadi tahun liturgi juga ditutup. Jadi kalau misalnya ada orang Dayak itu barapek sawah atau nyapat tahun atau nutup sawah, sebenarnya di Gereja Katolik itu udah dari 2000 tahun ditutup kalender liturginya. Jadi nanti bacaan adalah bacaan tahun A. Kalau bacaan tahun C itu kan banyak Injil Lukasnya ya. Jadi seperti itu. Kita akan memasuki tahun A ya, kalender liturginya. Dan pada masa-masa ini bacaan-bacaannya adalah mengingatkan kita tentang kerajaan Allah atau kesetiaan dan ketaatan kita. Seperti beberapa bacaan kemarin, misalnya ya tentang seorang yang harus memakan daging babi dan dia tidak mau dan akhirnya dia dibunuh ya karena iman akan kesetiaan kepada Yahweh. Ya karena orang Yahudi tidak makan babi ya. Lalu yang tragis bacaan kemarin ya. Kalau bacaan pertamanya bagaimana seorang ibu harus menyaksikan anaknya mati dalam satu hari, 7 orang ya. 7 anak laki-lakinya harus mati karena kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Dan ibunya berkata dengan harusnya perasaan betinanya, tetapi dia dengan jantan ya kan mengatakan ya, luar biasa bacaan kemarin bagaimana dia mengatakan, dari manakah engkau lahir, siapakah yang membuat kaki tanganmu, dan dari manakah rohmu, itu berasal dari Allah. Jadi karena kesetiaan dan ketaatan. Jadi 2 hal yang harus dilaksanakan. Makanya pada bacaan Injilnya perumpamaan tentang mina. Bagaimana seorang raja yang tidak diterima lalu memberikan kepada hamba-hambanya mina. Itulah talenta karunia yang diberikan kepada kita. Terkadang kita menutup karunia dan talenta itu. Nah, pada bacaan hari ini juga kita akan diingatkan kembali bagaimana ya kita akan melihat ya penganiayaan terhadap jemaat Allah yang begitu luar biasa supaya memurtadkan jemaat Allah itu. Kemudian ya bagaimana Mazmur tanggapan memberikan jawaban, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Kita berusaha untuk jujur di tempat ini, masa lalu kita ya, the secondary evil yang kita lakukan ya, secondary evil. Jadi kita harus tahu bahwa iblis itu nyata. Itulah dia the primary evil. Jadi jangan pernah orang tidak ya meragukan bahwa iblis itu nyata, karena iblis itu adalah malaikat yang jatuh dan dia tidak diberikan karunia untuk bertobat. Sedangkan manusia walaupun jatuh diberikan karunia untuk bertobat. Itu perbedaannya, sehingga dia mengajak manusia untuk meninggalkan Allah dan untuk bersekutu dengan dia. Dan ingat, iblis juga malaikat terang ya, yang terangnya kebakaran ya, yang bisa menghanguskan kita. Tetapi ya, kalau kita mengikuti Tuhan Allah
Ya, terang kita adalah terang yang menyejukkan, mendamaikan, cinta kasih. Kalau ada emosi di tempat ini atau emosi di kamar-kamar ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, berarti di situ ada secondary evil yang terus mempengaruhi kita. Karena nanti secondary evil itu, ya, kejahatan, kedosaan, ya, yang kita lakukan itu karena the primary evil itu tadi. Karena keinginan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang baik, hal-hal yang cinta kasih. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri supaya kita layak dan pantas untuk beribadat. Kita mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau memperkenankan kami menemukan kedamaian dalam Yesus Kristus Putramu. Semoga kami semua patuh dan setia kepadanya, yang menjadi cahaya dalam perjalanan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, mari kita dengarkan bacaan. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, orang-orang Yahudi bangsa meninggalkan ketetapan hukum Taurat. Sekali peristiwa para pegawai, Raja datang ke kota Modei untuk mengambil orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban kepada berhala. Banyak orang Israel datang kepada mereka. Matatias dan anak-anak berkumpul juga. Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada Matatias, "Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat dan pembesar di kota ini, dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum kerabat. Baiklah, saudara sekarang juga maju ke depan sebagai orang pertama untuk memenuhi ketetapan raja." Hal itu telah dilakukan semua bangsa, bahkan juga orang-orang Yehuda dan mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Kalau demikian, niscaya saudara serta anak-anak saudara termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat raja dan akan dihormati dengan perak, emas, dan banyak hadiah. Tetapi Matatias menjawab dengan suara lantang, "Kalaupun segala bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi perintah Sri Baginda dan masing-masing murtad dari agama nenek moyangnya serta menguasai diri dengan perintah Sri Baginda, namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku hendak tetap hidup serta menurut perjanjian nenek moyang kami. Semoga Tuhan mencegah kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. Titah raja itu tidak dapat kami taati. Kami tidak
membuangnya di dekat mesbah. Petugas raja yang memasakkan kurban itu pun dibunuhnya pada saat itu juga. Kemudian mesbah itu dirobohkan. Tindakannya untuk menggelar hukum Tuhan itu serupa dengan yang dahulu pernah dilakukan oleh Pinehas terhadap Nimri bin Salom. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Modei. Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan bertaut pada perjanjian hendaknya mengikuti aku. Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan. Segala harta miliknya di kota ditinggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 68. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Refren, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilan, Allah sendirilah hakim. Refren, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah dasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan daku. Refren, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya.